Before Happily Ever After, karya Sofia Hana. Prolog. Beberapa orang tampak duduk cemas di ruang tunggu instalasi bedah sebuah rumah sakit. Sepasang suami istri saling berpelukan, menunggu hasil operasi kedua putri mereka yang sedang mempertaruhkan nyawa untuk kehidupan yang lebih baik. Setelah lebih dari 15 jam operasi berlangsung, pintu ruang operasi pun terbuka, membuat semua orang yang menunggu bangkit berdiri menghampiri sang dokter. "Bagaimana operasinya, Dok?" tanya sang istri, harap-harap cemas. Tangannya yang menggenggam tangan sang suami tampak gemetar. Sang dokter yang masih memakai baju operasi pun membuka maskernya dan tersenyum kecil. Operasinya berhasil. Namun, saat ini Karina dan Kirana masih harus melalui perawatan intensif di ruang ICU. Kondisinya stabil dan baik. Jelas sang dokter, yang tentu membuat suami istri tersebut, tersenyum dan menangis haru. Beberapa saudara dan orang yang ikut menunggu pun tersenyum dan berpelukan. Tak lama, dokter lain keluar dan meminta orang tua bayi kembar siam yang baru saja mereka operasi pergi ke ruangan para dokter untuk berdiskusi mengenai hasil operasi pemisahan tersebut. Setelah selesai berbicara dengan orang tua pasien bayi kembar siam yang ia tangani bersama anggota tim dokter lainnya, Yoga berjalan santai di lorong rumah sakit menuju ruangannya. Beberapa suster menyapanya dan memberikan selamat karena mendengar operasi pemisahan bayi kembar siam di bagian kepala atau kraniopagus yang ia pimpin telah berhasil. Lelaki itu hanya menanggapinya dengan senyuman kecil. Bahkan, seorang suster memberikan sekotak kue sebagai ucapan selamat. "Here's our God's hand." Bara bersorak begitu Yoga memasuki ruangannya. "Lo sejak kapan ada di ruangan gue?" tanya Yoga dengan cuek sambil duduk di kursi dan menyandarkan kepalanya yang lelah. Bara pun memutar kursi menghadap Yoga. "Gila, parah lo bro. Tangan lu nggak tremor kan waktu lagi operasi?" Yoga tersenyum tipis. "Kalau tangan gue tremor, operasinya nggak bakal berhasil." Bara mengangguk-angguk. Ngomong-ngomong, si Sandra gimana? Dia udah balik ke ruangannya?" tanyanya. Sandra juga merupakan dokter spesialis anak dan termasuk ke dalam tim dokter yang melakukan operasi pemisahan tersebut. Dengan mata terpejam, Yoga hanya mengangguk. Operasi lebih dari setengah hari benar-benar membuatnya lelah. Belum lagi hari-hari sebelumnya, Yoga harus melakukan diskusi dengan anggota tim dokter lain dan operasi-operasi kecil lainnya. "Lo lagi berantem sama Sandra?" tanya Yoga masih dengan posisi yang sama. Bara menarik napas. "Ya, gitu deh. Gue ngerasa hubungan ini cuma gue yang jalanin." Yoga terdiam. Sudah 3 bulan ini, Bara menjalin hubungan dengan Sandra, tapi Bara selalu bercerita kalau Sandra menerimanya hanya karena kasihan. Ia merasa bahwa Sandra belum memiliki perasaan apapun pada Bara setelah bertahun-tahun Bara terus mengejarnya. Bahkan, Bara juga tahu kalau Sandra masih menyukai Yoga, sekalipun bibir wanita itu tak pernah mau mengakuinya. "Gue nggak tahu masalahnya apa, tapi coba diomongin baik-baik. Kalau perlu kasih waktu buat kalian masing-masing berpikir," Yoga memberi saran. Pria itu pun menegakkan tubuhnya dan mengusap wajahnya yang kusut. "Gue pergi dulu." Yoga bangkit dari kursi dan mengambil tas hitamnya. "Lo mau pulang?" tanya Bara. Yoga menggeleng dan mulai melangkah menuju pintu. "Jangan bilang lo mau ke makam Ica. Bukannya nyokap ngeskors lo, jangan ke makam Ica dulu selama sebulan," tanya Bara yang memutar kembali kursinya menghadap Yoga yang kini berdiri di ambang pintu. "Kalau gue turutin, sama aja nyokap ngelarang gue buat nggak napas selama 1 bulan. Yoga menoleh dan agak melambaikan tangan. "Gue duluan, Bar." Mendengar jawaban sahabatnya, Bara hanya bisa mendesah. Pria itu teringat akan kejadian beberapa hari yang lalu saat Bunda Yoga menelponnya dan semua teman Yoga malam-malam karena putranya tak kunjung pulang ke rumah dan tidak bisa dihubungi. Sandra bilang bahwa Yoga sudah tidak ada di rumah sakit dan pembantu
Sample complete. Ready to continue?